Tipe sebentar. Tipe negara ditinjau dari sisi sejarah dibagi menjadi 5, yaitu tipe negara-negara timur purba. Jadi tipe negara timur purba ini bersifat tirani, monarki, dan teokrasi. Jadi raja berkuasa penuh atas segala keputusan atau aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya tanpa adanya pertentangan dari masyarakat, penguasa atau raja. Jadi berbuat sesuatu kewenangannya. Raja merangkap sebagai dewa oleh masyarakat. Kekuasaan raja ini bersifat absolut mutlak, turun-temurun, dan kepemimpinan raja sampai seumur hidup. Kemudian, tipe negara-negara Yunani kuno ini bersifat aristokrasi. Jadi, pemerintahan oleh aristokrat, para cendekiawan. Di tipe ini mempunyai bentuk negara kota. Negaranya kecil, hanya satu kota saja, dan dilingkari oleh benteng pertahanan dan penduduknya sedikit. Nah, kemudian tipe negara Romawi kuno. Sebelum membahas tentang tipe negara Romawi kuno ini, sebelum itu akan dibahas sejarah Romawi kuno. Sejarah Romawi kuno ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase kerajaan, fase republik, fase prinsipal, fase dominan. Jadi fase kerajaan negara Romawi masih menggunakan ajaran dari Yunani, yaitu mengenai kerajaan Sparta atau teori republik dari Aten. Nah, yang keempat, tipe yang keempat adalah tipe negara abad menengah. Jadi tipe negara abad menengah ini bersifat dualisme antara rakyat dan pemerintah, seperti yang dikatakan bahwa negara ini bukan republik, pasti monarki. Jadi di mana pertengahan inilah yang peralihan sistem monarki ke sistem republik atau diktator ke demokrasi. Jadi adanya sebagian wilayah yang menginginkan demokrasi itu hidup seutuhnya, ada pula yang menjaga sistem kemonarkian. Ciri negara pada masa ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari tipe negara Romawi kuno. Kemudian tipe negara yang terakhir adalah tipe negara abad modern. Jadi tipe negara modern ini berlaku asas demokrasi seperti yang mulai dari pemikiran Hobbes, Locke, dan lainnya. Pemerintahnya bercabang dari rakyat, dianut oleh paham negara hukum, susunan negaranya kesatuan, dan di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Kemudian tipe negara ditinjau dari sisi hukum dibagi menjadi 3, yaitu negara polisi. Negara polisi, mengapa dikatakan negara polisi? Sejarah mengatakan bahwa penggunaan pertama kali istilah negara polisi yaitu sejak tahun 1851. Jadi mengacu pada penggunaan kekuatan polisi nasional untuk menjaga ketertiban pada saat itu di Austria. Namun pada kenyataannya, bahkan pada tingkat lokal, penggunaan kekuatan polisi untuk secara aktif menjaga ketertiban di luar keadaan darurat hampir tidak dikenal sebelum waktu itu. Sebelum waktu ini. Jadi
Kemudian setelah negara polis, adanya negara hukum formal liberal, di mana negara formal merupakan antitesis dari negara polis. Jadi negara tak boleh ikut campur. Jadi negara hukum formal atau liberal kebalikan dari tipe negara polis. Sehingga negara hanya merupakan wasit saja kalau ada pelanggaran aturan permainan dari rakyat yang berkompetisi bebas, sehingga negara disebut penjaga malam. Kemudian tipe negara hukum material merupakan tesis baru dari negara polis dan negara hukum formil sebagai antitesisnya. Jadi sifat hubungan rakyat negara dengan rakyat adalah positif aktif. Jadi seperti negara polisi. Seperti itu. Kemudian bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia adalah negara kesatuan atau yang disebut unitarisme dan negara serikat federal. Jadi negara kesatuan, dalam negara kesatuan atau kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Jadi negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Misalnya, contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan, yaitu seperti Indonesia, Brunei Darussalam, dan Spanyol. Kemudian kita membahas mengenai negara serikat atau federasi, di mana kedaulatan di negara serikat atau federasi berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federasi, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat apa saja? Amerika Serikat, India, Jerman. Dan ciri-ciri serikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, jadi memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Jadi, bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Kemudian negara federal. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dibedakan menjadi beberapa jenis. Autokrasi adalah negara yang pemerintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja atau ratu atau sultan ya. Selanjutnya akan diganti oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan, jadi turun-temurun.
Sedangkan republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh demokrasi melalui pemilihan umum. Sampai di sini saya cukupkan pembahasan mengenai tipe-tipe negara dan bentuk negara serta bentuk-bentuk pemerintahan. Terima kasih saya ucapkan, semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sehat selalu untuk kita semua, semoga Allah beri kemudahan dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.